Oke, jadi kita bahas soal tahun 2023 ya. Soalnya masih belum ada di 105 belajar sebenarnya, jadi mungkin nanti bakal diupload gitu. Oke, jadi kita punya senyawa AlF3 dan AlCl3 itu punya KsP-nya sekian dan sekian gitu ya angkanya. Kemudian energi kisnya juga sekian dan sekian, sementara entalpi hidrasinya masing-masing sekian, sekian, dan sekian gitu ya. Nah, yang pertama kita diminta untuk menghitung entalpi pelarutan delta H solvasi untuk senyawa AlF3 dan AlCl3. Nah, jadi di sini em, apa namanya? Kita punya delta H solvasi gitu ya. Mungkin kita bisa tulis persamaan reaksinya dulu. Jadi AlX3 gitu ya, solid menjadi Al3 plus aqueous ditambah dengan 3X minus aqueous. Nah, ini adalah delta H solvasi gitu ya. Nah, tapi delta H solvasi ini adalah penjumlahan gitu ya dari dua reaksi ini gitu ya. Jumlahan dua reaksi. Yang pertama adalah kita lihat AlX3, tiga sih ya, tiga reaksi sebenarnya lebih tepatnya ya. Jadi AlX3 solid menjadi Al3 plus gas ditambah dengan 3X minus gas. Ini adalah minus delta H kisi gitu ya. Kemudian Al3 plusnya dari yang gas kita larutkan begitu, kita hidrasi. Aqueous ini adalah delta H hidrasi dari Al. Kemudian satunya lagi adalah em, hidrasi yang X minus ya. Cuman karena dikali 3 berarti delta H-nya juga dikali 3. Oke. Sehingga total kita punya reaksi yang kita inginkan ya AlX3 solid menjadi Al3 plus aqueous ditambah dengan 3X minus aqueous itu adalah delta H solvasi. Gitu ya. Delta H solvasi. Nah, jadi sekarang berapa nilainya? Untuk AlF3 berarti sama dengan negatif energi kisinya, berarti minus minus 5215 gitu ya. 5215 dan kita kasih tanda dulu ya. Minus delta H kisi ditambah delta H hidrasi Al ditambah 3 delta H hidrasi X minus. Ini Al3 plus, ini Al3 plus. Nah, berarti ini sama dengan minus minus 5215 gitu ya. Ditambah delta H hidrasi Al itu minus 4533. Kok gede banget ya? Minus 4533 ditambah 3 kali minus untuk F itu minus 459 kilojoule per mol gitu ya. Sehingga kita dapatkan entalpi solvasinya adalah 5215 kurang 4533 kurang 3 kali 459. Jadi itu negatif 695. Ini adalah delta H solvasi untuk AlF3. Sama juga AlCl3 kita bisa buat energi kisnya adalah minus 5137. Berarti minus minus 5137 ditambah Al3 plusnya masih sama ya 4533 ditambah 3 kali hidrasinya si Cl minus. Itu adalah minus 334 kilojoule per mol. Kita punya
5137 kurang 4533 kurang 3 kali 734. Hasilnya adalah minus 398. Ini adalah delta H solvasi AlCl3. Jadi keduanya sama-sama eksotermik. Apakah ada hubungan antara entalpi kelarutan dengan kelarutan senyawa tersebut? Ini kita lihat bahwa entalpi solvasi dari AlF3 itu lebih negatif ya dibandingkan delta H solvasi dari AlCl3. Tetapi kelarutannya KSP-nya AlF3 itu lebih kecil dibandingkan jauh lebih kecil daripada AlCl3. Artinya apa? Artinya di sini entalpi pelarutan itu tidak berpengaruh ya, berpengaruh terhadap kelarutan AlF3 dan AlCl3. Nah, sehingga di sini faktor utamanya adalah faktor dominannya berarti adalah entalpi ya, ekoentalpi, entropi, entropi pelarutan. Nah, jadi seperti itu. Dominannya adalah entropi pelarutan. Jelaskan mengapa AlF3 memiliki kelarutan lebih rendah dibandingkan dengan AlCl3. Nah, jadi tadi di sini kita sebutkan faktor entropi ya. Nah, faktor entropinya dalam bentuk apa? Yaitu dari entropi hidrasi F minus itu lebih kecil dibandingkan Cl minus gitu ya. Sehingga eh, ini positif ya, ini positif entropinya. Nilai entropi hidrasinya itu positif ya, tetapi nilainya lebih kecil. Nah, sehingga di sini delta G dari delta G solvasi ya AlF3 itu lebih eh, saya lihat karena dia lebih kecil maka lebih positif ya dibandingkan eh, AlCl3. Nah, itu kelarutannya jadi lebih kecil ya untuk AlF3. Nah, kenapa gitu ya? Kenapa delta S hidrasi F minus lebih kecil gitu ya daripada Cl minus? Nah, jadi ilustrasinya adalah dari ukuran ya. Jadi misalkan saja di sini F minus ukurannya kecil begitu, sehingga dia dikelilingi oleh eh, molekul air yang lebih rapat ya, lebih rapat. Nah, tetapi Cl minus ukurannya lebih besar gitu ya, dia sekarang dikelilingi oleh air yang kurang rapat gitu ya. Nah, kira-kira begitu ilustrasinya. Ini kurang rapat. Nah, sehingga di sini struktur F minus yang dihidrasi dengan air itu lebih teratur gitu ya, sehingga entropinya lebih kecil. Nah, jadi begitu. Faktor entropi biasanya berhubungan dengan ukuran, gitu ya. Tinjau reaksi berikut Ali3 ditambah 3 NaF menjadi AlF3 ditambah 3 NaI. Tentukan arahnya beserta alasannya. Jadi tadi Ali3 ditambah 3 NaF menjadi AlF3 ditambah 3 Na. Nah, tadi karena AlF3 itu susah larut, sukar larut ya, kok sulit, sukar. Sukar larut, tadi kan KSP-nya kan ordenya 10 minus 3 ya. Nah, artinya
pembentukan endapannya itu disukai gitu ya. Pembentukan endapan AlF3 disukai sehingga di sini bergeser ke arah produk ya, yaitu ke arah AlF3-nya. Nah, begitu. Nah, alasannya kenapa kita bisa tinjau dari HSAB ya, di mana Al3 plus dia muat kecil dan bermuatan besar. Sehingga ini adalah hard acid, begitu ya. Kalau Na plus dia juga kecil sebenarnya, tetapi ukurannya sedikit lebih besar dibandingkan Al. Kemudian muatannya lebih kecil daripada Al. Sehingga di sini kita anggap secara ini relatif ya. Ini adalah soft acid. Begitu. Lagi-lagi kita meninjaunya relatif begitu. Kemudian F minus dia ukurannya kecil, gitu ya. Dia hard base. Tapi kalau I minus ukurannya besar ya. Muatannya sih sama-sama satu ya. Sehingga di sini soft base. Nah, sehingga sekarang Al dengan F akan kuat, begitu ya. Na dengan I akan kuat. Sehingga itu kecenderungannya ke arah produk. Ya. Nah, seperti itu. Oke, untuk soal nomor 1 ada pertanyaan dulu. Gimana? Ada pertanyaan? Aman sih. Aman ya? Oke. Nah, jadi seperti itu soal nomor 1 ya. Oke, nah kita lanjut soal nomor 2 tentang redox. Kita punya ini diagram Latimer untuk kobalt. Yang pertama, kita diminta untuk tuliskan persamaan reduksi lengkap dari spesies COO2 menjadi CO3+. Jadi kita reduksi COO2 menjadi CO3+, tapi di sini dibilangnya dalam suasana asam ya. Berarti kita buat persamaan reaksinya dulu. Jadi COO2 di sebelah kiri kelebihan oksigen, maka di sebelah kanan kita tambahkan H2O karena suasana asam. Nah, cuman sekarang di sebelah kanan itu kelebihan hidrogen, maka kita tambahkan 4H+. Terakhir kita cek di sebelah kiri itu muatannya 4, di sebelah kanan muatannya 3. Jadi ini yang kiri kelebihan muatan, jadi kita tambahkan muatan negatif elektron. Ya. Sehingga total kita punya reaksi reduksinya adalah CO2. CO2 ini harusnya solid ya. Ditambah 4H+, tambah elektron menjadi CO3+ ditambah 2H2. Potensial reduksinya berapa? 1,4 ya. Nah, begitu. Jadi persamaan elektrokimia biasanya memberikan potensial reduksinya. Kemudian hitung potensial reduksi spesies itu pada pH 5,5. Jadi kita bisa gunakan persamaan Nernst ya. Persamaan Nernst-nya gimana? Jadi E sama dengan E0 minus RT per NF ln Q. Nah, kita masukkan dulu persamaan Q-nya apa? Sama N-nya juga ya. N-nya kan 1 ya, berarti RT per F ln Q-nya adalah konsentrasi CO3+ dibagi dengan konsentrasi H plus pangkat 4. Gitu ya. Nah, begitu. Nah, di sini pH-nya 5,5 ya. Berarti konsentrasi H plusnya adalah 10 pangkat minus 5,6. Atau H plus pangkat 4 itu sama dengan, ini dikali 4 ya. 5,5 itu 11 per 2, berarti di sini 10 pangkat minus 22. Nah, sementara untuk konsentrasi CO3 plusnya kita anggap saja 1 ya. Karena di sini tidak dispesifikkan. Tidak dispesifikkan ya, tidak diberitahu. Tidak di
diberikan di soal. Jadi kita anggap saja 1 molar gitu ya. Nah, berarti potensial yang baru itu sama dengan N0-nya 1,4 minus 8,314 kali suhunya juga sama ya 298 ya. Dibagi F-nya 96485 ln 10 pangkat minus 22. Hasilnya adalah hasilnya potensial reduksinya adalah 2,7 volt. Nah, begitu saya menghitungnya dengan kesamaan dari sini. Hitung potensial reduksi standar CO3 plus CO dalam keadaan asam. Nah, jadi itu kita loncat ya. Jadi kan CO3 plus dia harusnya tereduksi jadi CO2 plus dulu, kemudian baru jadi CO ya. Cuma di sini kita pengen loncat gitu ya. Nah, itu kita bisa melakukan hal seperti itu. Caranya gimana? Ini kita punya potensial 1,92 dan 0,282. 0,282. Nah, misalnya ini X, maka kita punya, eh, kita bikin semacam apa loop ya. Semacam loop begitu. Misalnya kita bikin arah loopnya begini ya. Nah, begitu. Maka kita punya jumlah begitu ya. NI dikali EI itu sama dengan 0 di dalam loop. Nah, jadi Ni itu adalah jumlah elektron begitu. Atau bisa dibilang juga selisih Bilox ya. EI-nya adalah ya potensial standarnya ya. Potensial standar. Nah, nanti kita punya di sini 1,92 dikali 1 gitu ya. Karena di sini selisihnya 1 ditambah 2 karena selisihnya 2 dikali 0,282 ditambah di sini selisihnya 3, tapi di sini karena dia arahnya berlawanan itu minus X gitu ya. Sama dengan 0. Nah, berarti kita bisa cari X kan ya. X-nya adalah 1,92 dikali 1 tambah 2 kali 0,282 dibagi 3. Hasilnya adalah plus 0,828 volt. Nah, itu adalah potensial reduksi standar dari CO3 plus ke CO. Dalam keadaan basah, potensial reduksi CO3 plus menjadi CO2 plus itu dinyatakan dengan diagram Latimer seperti itu. Jadi di sini kita diberikan informasi bahwa yang D ya, untuk CO3 ke CO2 dalam suasana basah itu bentuknya adalah COOH3 yang jadi COOH2 itu adalah 0,42 gitu ya angkanya. Nah, pertanyaannya kenapa nilainya lebih kecil versus tadi yang CO3 plus menjadi CO2 plus itu kan 1,92 ya kan? Nah, jadi kenapa? Nah, di sini kita bisa apa namanya? Bisa bandingkan begitu ya. eh, Nilainya caranya gimana? Jadi kita melihat reaksi berikut ya. CO3 plus menjadi CO2 plus ditambah elektron, balik, sorry. CO2 plus ditambah elektron gitu ya, menjadi CO2 plus, itu kita punya potensial standarnya adalah 1,92. Nah, kita bisa bikin reaksi ini, buat reaksi ini gitu ya, dengan penjumlahan ini. Jadi kita bisa buat CO
OH 3 kali, itu dia larut dulu. Jadi CO3 plus ditambah 3 OH minus. Nah, ini kan adalah KSP dari COOH 3 kali. Gitu. Kemudian kita punya eh, CO2 plus yang terbentuk itu ditambah dengan 2 OH minus. Oke. Dia mengendap menjadi COOH 2 kali. Ini adalah KSP dari COOH2, cuman kita pangkatkan minus 1 karena kita balik reaksinya. Nah, kalau kita jumlah, apa yang terjadi? Maka kita akan dapatkan di sini eh, reaksi yang di atas ya, COOH 3 kali ditambah dengan elektron menjadi COOH 2 kali ditambah 2 ditambah OH minus. Oke. Nah, ini kan potensial reduksinya adalah 0,42. Nah, berarti kalau kita analisis delta G-nya, kita melihat bahwa minus NF standar CO3 plus CO2 plus gitu ya, ditambah minus RT ln. Sekarang kita masukkan KSP-nya, KSP COOH3 bagi dengan KSP COOH2 sama dengan minus NF E0 COOH3 COOH2. Nah, itu di sebelah kiri dan sebelah kanan ya reaksinya ya. Itu kita menjumlahkan delta G-nya. Nah, maka kita lihat bahwa ini kan tadi E-nya lebih positif, jadi ini lebih negatif. Yang ini lebih positif. Sehingga positif dikurangi negatif, kita akan mendapatkan minus RT ln KSP COOH3 dibagi KSP COOH2. Itu nilainya lebih dari 0, gitu ya. Sehingga kita punya KSP COOH3 dibagi dengan KSP COOH2 itu lebih kecil daripada 1. Apa artinya? KSP COOH3 lebih kecil daripada KSP COOH2. Nah, ini kesimpulannya. Itu dari data ya. Tanyaan apa hubungannya dengan data itu? Nah, ternyata kita melihat bahwa karena COOH3 lebih suka untuk mengendap, artinya ion CO3 plus bebas itu lebih sedikit. Sehingga sukar untuk direduksi. Jadi gitu ya. Karena lebih suka mengendap, dia sedikit. Dan kalau lebih sedikit berarti susah untuk direduksi. Gitu ya. Sehingga ini yang kita sebut sebagai penstabilan spesies redox dengan pengendapan. Jadi dia harus melawan pengendapan dulu untuk apa namanya? Bahasa kasarnya adalah dia melawan pengendapan untuk direduksi. Untuk direduksi. Sehingga ini lebih sulit kan ya? Pasti lebih sulit. Lebih sulit untuk direduksi. Kalau lebih sulit untuk direduksi berarti lebih stabil gitu ya. Lebih stabil terhadap reaksi redoks. Itu kesimpulannya. Nanti juga penstabilan spesies itu nggak cuma tentang pengendapan ya. Ada juga yang dengan kompleks gitu ya. Ini contoh lain gitu ya. Jadi dengan kompleks itu juga kita bisa menstabilkan spesies redoks ya. Karena apa kan dia harus melawan proses kompleksasi sebelum direduksi.
Nah, gitu kira-kira. Oke, ada pertanyaan dulu sampai di sini? Gimana, ada pertanyaan? Itu Wir yang tadi yang nyari delta G-nya Oh, yang nyari ini delta G-nya. itu berarti yang R talent KSP itu yang direduksi Pak. Kenapa rumusnya gitu, Wir? Oh, jadi ini ini dielaborasi sedikit ya. Tadi kan reaksinya kan CO3 plus menjadi CO2 plus kan ya. Nah, tapi kita Ya. pengennya bentuknya COOH 3 kali menjadi COOH 2 kali. Nah, caranya gimana? Jadi kita taruh COOH 3 kali di sebelah kiri, biar CO3 plusnya hilang, berarti kan kita harus larutkan kan ya. Ya. Nah, kalau ini delta G-nya sama dengan minus NF E selnya. E selnya adalah E sel CO3 plus CO2 plus. Karena dia reduksi dari CO3 plus ke CO2 plus kan ya. Nah, kalau yang ini delta G-nya sama dengan minus RT ln K. K-nya apa? Ini kan tetapan KSP-nya kan ya. Nah, jadi tulis saja KSP COOH3. Nah, terus CO2 plus yang dihasilkan kan harus diendapkan kan ya. Berarti kita harus bereaksikan dengan OH minus menjadi COOH2. Nah, ini delta G-nya adalah minus RT ln KSP COOH2 pangkat minus 1. Nah, pangkat minus satunya eh, kita bisa tulis jadi positif ya. Dibawa ke depan gitu ya. Keluar dari logaritma jadinya RT ln KSP COOH2. Nah, yang terakhir kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan. Kita dapat CO3 plusnya saling coret, CO2 plusnya saling coret. Kita punya COOH 3 kali ditambah elektron menjadi COOH 2 kali. Di sini OH minusnya saling coret ya. Tapi sisa satu di sebelah kanan. Nah, ini kan delta G-nya adalah minus NF potensial. Karena ini reduksi COOH 3 menjadi COOH 2. Nah, sekarang kalau misal dijumlahkan semuanya, kita punya minus NF E sel CO3 plus CO2 plus dikurang RT ln KSP COOH 3 ditambah RT ln KSP COOH 2 sama dengan minus NF E sel COOH 3 COOH 2. Nah, cuman yang di sini, yang ini yang ada minus RT, RT-nya itu kita bisa faktorkan ya. Faktorkan minus RT. Jadi kita punya minus NF E sel CO3 plus CO2 plus minus RT gitu ya dalam kurung ln KSP COOH 3 minus ln KSP COOH 2 sama dengan minus NF E0 COOH 2 COOH 3 COOH 2. Nah, pakai persamaan logaritma ln A dikurangi ln B itu sama dengan ln A per B ya. Nah, berarti itu kita bisa gabungkan tuh. Minus NF E0 CO3 plus CO2 plus minus RT ln KSP COOH 3 dibagi KSP COOH 2 sama dengan minus NF E0 COOH 3 COOH 2. Nah, jadinya sama seperti yang saya tulis ya. Nah, jadi itu rumusnya yang ini aja sih sebenarnya. Delta G-nya sama dengan minus NFE sama delta G-nya sama dengan minus RT ln K. Cuman sekarang K-nya apa? Itu kita lihat dari reaksinya.
Kemudian nanti dijumlah hasilnya kita dapat persamaan yang tadi. Gitu ya. Oke? Oke, makasih Wir. Oke. Kita lanjut dulu ya untuk soal yang berikutnya. Kita punya senyawa ion monoklorida ICl memiliki titik leleh 27,3 derajat. Jadi dia larutan eh, liquid ya dalam suhu ruang. Kemudian titik didihnya enggak, sorry dia padat ya, tapi suhu ruang di Indonesia mungkin dia liquid gitu. Titik didihnya 97,3. Kerapatan senyawanya 3,1. ICl dapat berperan sebagai pelarut. Teruskan, sorry, teruskan persamaan autoionisasi untuk ICl. Jadi di sini ICl begitu ya, dia pelarut, dia bisa mengalami autoionisasi ya. Jadi ICl-nya bisa eh, saya tuliskan ICl dengan ICl gitu ya. ICl begitu, sama-sama liquid. Nah, ini mirip seperti H2O ya, di mana mereka bisa mentransfer muatan positif atau muatan negatif. Nah, di sini yang ditransfer adalah yang Cl ya. Jadi di sini ICl begitu, karena Cl lebih elektronegatif, maka di sini kita punya dia parsial negatif, di sini parsial positif gitu ya. Nah, berarti di sini yang ditransfer adalah Cl. Jadi di sini jadinya I plus gitu ya, ditambah dengan ICl2 minus. Jadi begitu kira-kira ya. Atau kalau kita tulis 2 ICl menjadi I plus ditambah ICl2 minus. Oke, oke, begitu. Jadi Cl yang menjadi yang bergerak gitu ya, yang ditransfer. Apakah KCl bersifat asam, basa, atau netral dalam ICl cair? Kita lihat ya. KCl itu terdiri dari K plus dan Cl minus. Dan di sini Cl minusnya itu yang ditransfer kan ya. Ini spesi yang ditransfer dalam autoionisasi. Jadi kita punya reaksi KCl begitu ya, solid ditambah dengan ICl liquid, jadinya gimana? K plus gitu ya dalam ICl, kemudian Cl-nya didonorkan ke ICl, jadi ICl2 minus dalam ICl. Nah, karena KCl itu meningkatkan muatan negatif, spesi negatif begitu ya, menurut teori asam basa yang universal, teori asam basa universal itu bilang bahwa asam itu adalah meningkatkan spesi positif. Sementara kalau basa itu meningkatkan spesi negatif. Sehingga KCl di sini bersifat basa ya, itu KCl. Karena dia menambahkan konsentrasi ICl2 minus. Oke, jelaskan dengan menuliskan persamaan reaksi kimia. Kita udah menuliskan ya. Oke, yang C, tuliskan persamaan reaksi yang terjadi antara KiCl2 dan ISBCl6 dalam ICl cair. Jadi kita punya KiCl2, mungkin ini solid ya, tambah dengan ISBCl6, solid gitu ya. Direaksikan, sorry, mungkin dia terlarut dalam ICl ya, bukan solid, dia terlarut dalam ICl. Nah, jadinya gimana? Kita lihat ya. Kita punya di sini ICl2 dan kita punya I plus di sini. Kita bisa bagi dulu ya. Ini jadinya K plus, ICl2 minus, I plus, SbCl6 minus. Nah, ICl2 minus sama I plusnya itu bisa menjadi ICl. Kan reaksi autoionisasi kan ya? Ionisasi. Berarti ini produknya adalah K plus
dalam ICl tambah SbCl6 minus dalam ICl ditambah 2 ICl. Gitu ya. Nah, itu reaksi yang terjadi. Ini adalah reaksi asam basa ya. Reaksi asam basa dalam pelarut ICl. Nah, begitu. Yang B, apakah ICl dalam air bersifat asam atau basa? Jelaskan. Nah, jadi di sini ICl, kita lihat ya apakah bersifat basa, asam atau basa. Nah, kita lihat di sini bahwa ICl itu kan ikatannya kovalen ya. Di sini kovalen, bukan ionik. Kovalen polar, gitu ya. Nah, ketika kita tambahkan dengan air begitu ya, apa yang terjadi? Kita punya di sini partial positif, di sini partial negatif, gitu ya. Sehingga kita punya ini akan menyerang I yang dia positif gitu ya, sehingga jadinya IOH2 plus ditambah dengan Cl minus, gitu ya. Nah, cuman IOH2 plus ini kan bisa kita lepaskan ya. Jadi IOH2 plus bisa kita lepaskan dalam air gitu ya. Sehingga kita punya di sini eh, ada air begitu, sehingga kita dapatkan IOH ditambah dengan H3O plus. Nah, sekarang lihat, kita penambahan ICl menambah konsentrasi H3O plus yang muatannya positif. Berarti sifatnya bersifat asam dalam air. Nah, sebaliknya H2O berarti bersifat basa dalam ICl, gitu ya. Jadi dia bisa ditukar-tukar gitu role-nya ya. Kalau ICl bersifat asam dalam air, berarti air bersifat basa dalam ICl. Nah, itu berhubungan sama soal berikutnya. Jika air dalam jumlah sedikit ditambahkan dalam ICl, akan bereaksi. Nah, di sini katanya reaksinya redox, tapi ya, bukan reaksi asam basa. Tuliskan reaksi yang terjadi antara ICl dengan H2O. Oke. Jadi di sini yang terjadi adalah kita punya ICl ditambah dengan sedikit air, katanya dia bereaksi redox. Nah, sebelum itu kita lihat dulu ya. Tadi kan H2O bersifat basa dalam ICl. Kayak gimana sifat basanya? Jadi kita punya H2O gitu ya. Kalau bersifat basa berarti kan harusnya dia menambahkan muatan Cl minus kan ya. Nah, berarti dia lagi-lagi bereaksi dulu dengan I menjadi IOH2 plus gitu ya. Ditambah dengan Cl minus. Kemudian Cl minusnya bereaksi dengan ICl menjadi ICl2 minus. Nah, ini negatif kan ya, berarti H2O betul bersifat basa. Nah, apa hubungannya dengan di sini? Redox gitu ya, dengan ICl. Nah, jadi di sini karena H2O itu suasananya basa gitu ya, karena H2O itu memberikan suasana basa. Nah, berarti kita lihat dulu nih, apakah ada kemungkinan spesi ICl yang bereaksi redox gitu ya, bereaksi redox dalam basa. Ya.
Nah, jadi di sini kemungkinan besar adalah I plus ya. I plus di sini bisa mengalami reduksi. Kalau Cl minus dia cukup stabil ya, cukup stabil. Karena dia kan ada di Bilox yang terbaiknya lah tanda kutip ya. Nah, kalau I plus karena dia positif berarti dia kemungkinan besar mengalami reduksi dalam suasana basah. Nah, reduksi dalam suasana basahnya gimana? Jadi kita punya I plus ditambah ICl menjadi I2 menjadi 0 gitu ya. Jadi I plus ditambah menjadi I2 ditambah Cl minus ya. Di sini tambah 2 elektron. Begitu. Betul kan ya dalam suasana basah kan ya? Cuman kan di sini tidak ada Cl minus, yang ada ICl2 minus kan. Berarti kita punya I plus ditambah 2 ICl menjadi I2 ditambah dengan ICl2 minus. Satu ICl-nya digunakan untuk menghasilkan basa. Ini tambah 2 elektron. Jadi ini kemungkinan redox yang terjadi. Nah, berarti harus ada lawannya dong. Ya kan? Ini kan reduksi. Maka H2O harus teroksidasi. Dalam suasana basah, H2O teroksidasinya gimana? Kalau dalam suasana basah kan dia menghasilkan oksigen kan ya. Nah, jadi di sini menghasilkan oksigen, tapi dia menghasilkan H+ sebenarnya. Sehingga di sini kita bisa menuliskan H2O gitu ya, ditambah dengan ICl menjadi oksigen kan ya. Oksigen, kemudian sebentar, H2O dalam suasana basah. Berarti di sini oke, ini menjadi oksigen tambah 4H+ ditambah dengan 4 elektron. Gitu ya. Nah, itu reaksi yang terjadi gitu ya. Nah, cuman karena ini terjadinya dalam suasana basah, nanti H+-nya ini akan bereaksi dengan ICl2 minus menjadi HCl ditambah dengan ICl ya. Nah, berarti di sini jadinya gimana? Jadi kita lihat reaksinya jadi seperti ini ya. Dia bereaksi dengan ICl2 minus berarti 2H2O ditambah dengan 2 ICl2 minus menjadi oksigen ditambah dengan 4H+-nya sekarang bereaksi dengan Cl2 di sini menjadi 4 HCl. Jadi diambil semua ya Cl-nya. Kemudian sisanya adalah 2 I plus ditambah dengan 2 elektron. Sorry, ditambah dengan 4 elektron. Gitu ya. Jadi di sini yang terjadi adalah ICl2 minusnya bereaksi dengan H+, tapi kan H+ itu kan sifatnya asam kan ya. Jadi H+-nya akan mengambil semua Cl-nya menjadi I plus dan HCl. Begitu ya.
Nah, jadinya gimana ketika di total? Jika di total, kita akan mendapatkan reaksi I plusnya kan hilang kan ya? ICl2 minusnya juga hilang. Jadi saya kalikan 2 dulu. 4 elektron ditambah 2 I plus ditambah 4 ICl menjadi I2, 2 I2 ditambah dengan 2 ICl2 minus. Nah gitu. Kemudian yang ke bawahnya 2H2O ditambah dengan 2 ICl2 minus menjadi oksigen ditambah 4 HCl ditambah 2 I plus ditambah 4 elektron. Gitu ya. Nah, sekarang jadinya kita punya 2 ICl2 minusnya saling coret, 2 I plusnya saling coret, kita punya 4 elektronnya saling coret, sehingga di akhir kita punya 2H2O ditambah 4 ICl menjadi oksigen ditambah 2 I2 ditambah 4 HCl. Nah, ini adalah reaksi redox yang terjadi, gitu ya. Jadi analisisnya harus perlahan-lahan ya. Kita harus membuat reaksi reduksinya, gitu ya. Kemungkinan yang besar yang direduksi adalah I plusnya, gitu ya. Di dalam apa namanya? Di dalam pelarut. Di sini kan pelarut kan ya. Di sini pelarut itu. Pelarutnya pasti ada I plus kan ya. Pasti ada I plus karena autoionisasi. Maka I plusnya akan tereduksi menjadi I2, gitu. Kemudian kita punya eh, oksigen yang teroksidasi menjadi sorry, air teroksidasi menjadi oksigen dan H+. Tapi karena dalam suasana basah, maka basahnya akan bereaksi dengan itu ya, bereaksi dengan basa yang ada di dalam air menjadi I plus gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian I plusnya nanti saling eh, digunakan untuk direduksi. Gitu. Nah, seperti itu kira-kira. Bentar. Saya coba mengkontrak sesuatu ya. Jadi kalau tadi kita bilangnya suasananya basah karena ada air, ya, harusnya ICl2 minus itu jauh lebih besar daripada konsentrasi I plus ya. Artinya di bagian reduksinya kita punya ICl2 minus itu direduksi menjadi eh, I2 ya. Direduksi menjadi I2 langsung. Jadi kita punya ditambah dengan 2 elektron ditambah dengan 2 ICl. Sorry, lebih dominan ICl yang ada di dalam ini ya. Masih lebih dominan ICl. Jadi di sini reaksi yang terjadi bukan I plus ya, tapi ICl. ICl-nya tereduksi langsung menjadi 2 ICl dengan 2 ICl, jadi satu ICl-nya sebagai akseptor basa, satunya lagi adalah yang tereduksi. 2 ditambah 2 ICl2 minus. Nah, ini bro reaksi yang benar ya, sorry. I2 ditambah dengan 2 ICl2 minus. Oke, nah ini baru reaksi yang benar ya untuk reduksi. Kemudian untuk yang oksidasi, air teroksidasi menjadi oksigen dalam suasana basah. Oke,
Jadi di sini airnya itu dalam bentuk apa ya? Airnya itu dalam iOH2 plus ya bentuknya. Jadi itu akan dominan iOH2 plus. Jadi dalam ICL, air dominan dalam iOH2 plus. Bentuknya ya, bentuknya dominan dalam itu. Karena apa? Karena OH2 atau air sifatnya basa kuat dalam ICL gitu ya. Sehingga kita punya reduksinya adalah oksidasi sorry iOH2 plus dua kali ya. Direduksi berarti menjadi oksigen, dioksidasi menjadi oksigen ditambah dengan sekarang kita punya di sini em, tadi dalam suasana basah ya. Ya, dalam suasana basah ya. Sehingga kita punya dua ICl 2 minus menjadi I yang terbentuk itu akan nah, terus lagi di sini 2 ICl 2 minus. Nah, I positif yang terbentuk ini kan kita bisa tulis menjadi I plus ditambah dengan H2O sebenarnya ya. I plus ditambah dengan H2O sebenarnya. Nah, berarti I plusnya akan bereaksi dengan ICl2 minus menjadi 2 ICl. Oke. H2O-nya teroksidasi menjadi oksigen. Kemudian 4H plusnya kan akan dibentuk 4H plus ya. 4H plusnya itu akan bereaksi dengan ini tadi ICl-nya dengan ini begitu ya. Menjadi ini. Kemudian 4H plusnya karena dia asam, maka dia akan bereaksi dengan Cl2 minus di sini ya, membentuk HCl. Jadi tambah dengan 4 HCl. Nah, cuman di sini akan terbentuk 2 I plus sehingga kita tambahkan 2 ICl2 minus lagi. Jadi di sini kita punya jingga H2O oksigen sama HCl. Nah, itu ya. Nah, jadi totalnya gimana? 2 iOH2 plus ditambah dengan 6 ICl2 minus menjadi O2 ditambah 4 HCl ditambah 2 ICl ditambah 4 elektron. Nah, itu reaksi yang terjadi ya. Di sini tidak ada spesi I plus yang terbentuk karena I plusnya jauh lebih kecil konsentrasinya. Sehingga kalau kita total reduksinya tadi adalah ICl 2 ICl 4 ICl sorry. 4 ICl ditambah 2 elektron menjadi I2 ditambah 2 ICl2 minus. Oksidasinya adalah 2 iOH2 plus ditambah 6 ICl2 minus menjadi oksigen ditambah 4 HCl ditambah 2 ICl ditambah 4 elektron. Ini dikali 2, ini dikali 1. Kita punya reaksi totalnya menjadi ini kita punya 4 kali 2, 8. Tulis dulu ya. Elektronnya pasti saling coret. Kemudian di sini kita punya 4 ICl jadi 8, jadi 6 ICl ya. 2 iOH2 plus ditambah dengan 6 ICl tambah dengan 2 ICl2 minus menjadi 2 I2 ditambah oksigen
tambah 4 HCl. Oke. Nah, betul seperti itu ya. Jadi reaksinya seperti itu. Atau kalau ini, karena ini adalah H2O ditambah dengan ICl ya, sebenarnya tadi. H2O ditambah dengan ICl kan sebenarnya. Menjadi iOH2 plus ditambah dengan ICl 2 minus. Itu berarti ini dengan ini bisa kita ganti dengan H2O ditambah dengan 2 ICl. Sehingga kita punya 2 H2O ditambah dengan ini 6 ICl, salah. Iya benar. Kalau tadi sebelumnya berapa? 4 ICl. Iya, ini 2 ICl. Maka IO2 plus sama 2 ICl2 minusnya itu kita bisa ganti dengan 2 H2O ditambah dengan 4 ICl. 4 ICl ditambah dengan 6 ICl menjadi 2I2 ditambah oksigen ditambah 4 HCl. Ntar ini ada yang salah. 4 ICl ditambah I2 menjadi 2 ICl2 minus. Nah, benar kan di sini 2 ya. Sorry. Ini 4, ini 2. Berarti sisanya adalah 2 ICl. Oke, benar. Ini 8, ini betul kan? Adalah 4 ICl. Iya, benar. 2 ICl2 minus. Kemudian ini 2 iOH2 plus. Tambah 6 ICl2 minus menjadi O2. Nah, ini. Sorry, ada yang kelewat kah di sini? ICl-nya itu belum dihitung. Pantesan banyak yang bilang. ICl-nya belum dihitung yang di reaksi ini. Jadi 2 iOH2 plus ditambah dengan 6 ICl2 minus. Jadi oksigennya itu 2 diambil untuk HCl, 2 untuk itu. Nah, ini harusnya 4 ya. Harusnya di sini, sorry bukan 4 mah, 8 ya. 8 ICl. 12, 12. Nah, sorry. Nah, kesalahannya di situ ya. 8 sih. Sehingga kita punya, di sini harusnya tidak ada ICl ya. Harusnya tidak ada ICl. Nah, oke, sorry. Kesalahan di situ. Oke. Sorry. Ini 8. Ini ICl. Ini. Nah, gitu ya. Nah, ini yang kuning itu jadi seperti itu. Sehingga kita punya sekarang 2H2O ditambah 4 ICl menjadi, nah, jadi seperti itu. Nah, begitu kira-kira. Reaksi totalnya lagi-lagi sama seperti sebelumnya ya. Jadi mungkin kalau setengah reaksinya ini lebih benar ya. Jadi reaksi ini lebih benar gitu ya. Jadi saya summary dulu ya apa yang terjadi. Jadi reduksinya adalah 4 ICl, betul, tambah dengan 2 elektron menjadi I2 ditambah dengan 2 ICl2 minus. Untuk oksidasinya kita punya 2H2O 2H2O ditambah dengan
Jadi tambah dengan 4 ya. 2H2O ditambah dengan 4 ICl2 minus menjadi oksigen ditambah dengan 4 HCl ditambah dengan, nah di sini 4 ICl ya, ditambah dengan 4 elektron. Nah itu yang terjadi ya. Sehingga ketika di total kita dapatkan kali 2 gitu di sini. Kita punya 2H2O ditambah 4 ICl menjadi oksigen ditambah 2I2 ditambah 4 HCl, selesai. Nah, seperti itu ya. Nah, itu jadi untuk pelarut non air itu reaksi redoksnya sangat complicated ya, karena spesies asam basanya itu tidak seperti yang di asam basa dalam air ya. Kalau asam basa dalam air kan penyetaraannya OH minus, H plus, OH minus, H plus, terus H2O gitu ya. Nah, ini mirip juga sebenarnya, cuman kita harus hitungnya hati-hati gitu ya. Karena apa? Karena spesiesnya itu tidak sebagus air gitu ya. OH minusnya sama H plus gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Ini setengah reaksinya yang paling paling akurat adalah ini ya. Jadi suasananya basah akibat air ya, oleh air. Kemudian airnya langsung tereduksi menjadi oksigen dengan basa di sini. Ini kan basa ya. Ini juga basa. Nggak ada spesi I plus ya. Tidak boleh ada spesi I plus. Karena ini sifatnya asam ya. Nah, oke. Seperti itu. Jadi bagian yang ini bisa bilang salah ya. Tapi kalau untuk mencari reaksi total, nggak masalah ya. Untuk mencari reaksi total nggak masalah. Yang untuk bagian ini ya. Ini kan masih ada I plusnya, masih ada segala macam kan ya. Nggak apa-apa untuk mencari eh, reaksi total. Di sini kan yang ditanya reaksi total kan ya. Bentar, saya balik dulu ke atas. Ya, tuliskan reaksi yang terjadi antara ICl dengan H2. Itulah reaksi total sebenarnya. Nah, berarti nggak apa-apa untuk mencari reaksi total boleh ya. Gunakan pendekatan yang paling nyaman dulu. Misalnya ada I plusnya nyampur segala macam nggak apa-apa. Yang penting lebih mudah untuk dimengerti. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai di sini. Wir. Ya, Hmm, mana yang agak atas deh. yang mana? Ya tadi, bawah, bawah. Yang ini. Iya, itu kan yang 2 IOH tuh yang total. 2 IOH2 tuh, Mhm. kenapa yang di bawahnya si H2-nya gak jadi 2 juga? Oh iya, ini harusnya tinggal dikali 2 aja ya. Cuma saya Oh, nggak oke. tulis saja. Ya, ini harusnya dikali 2. Jadi 4, kemudian ini 2, ini 2 ya. Ya, Oke, oke. cuman nggak dikali 2 aja. Makasih, Wir. Ya, oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke. Kita lanjut dulu ya. Jadi kita punya di sini potensial reduksi standar untuk beberapa spesies titanium pada kondisi asam. Jadi kita punya Ti3 plus, Ti2 plus, Ti2 plus, Ti0, TiO2 plus menjadi Ti3 plus. Buat diagram Latimer dari data potensial reduksi standar dengan mencantumkan nilai potensial reduksi standar untuk perubahan spesies TiO2 plus menjadi TiO. Oke. Kita bikin diagram Latimer, berarti kita mulai dari yang oksidasinya paling tinggi ya, biloxnya. Berarti TiO2 plus menjadi Ti3 plus, menjadi Ti2 plus, menjadi Ti, karena dia 0 ya. Nah, kita tinggal tambahkan saja nilai potensialnya. Jadi 0,1 Ti3 plus ke Ti2 plus minus 0,37
Kemudian dari TI 2 plus ke TI 0 itu minus 1,63. Kemudian kita diminta untuk mencantumkan potensial reduksi standar dari TiO 2 plus menjadi TI. Itu dari sini ke sini ya. Nah, berapa nilainya? Sama ya, kita bisa lakukan yang bikin loop tadi. Misalnya loopnya seperti ini. Nah, kita punya TiO 2 plus ke TI 3 plus itu kan eh, hanya berkurang satu ya di logsnya. Jadi kita punya satu dikali dengan 0,1 ditambah di sini berkurang satu juga minus 0,37. Sini berkurangnya 2 minus 1,63 ditambah di sini berkurangnya 4 ya dikali minus X sama dengan 0. Jadi kita punya X-nya sama dengan 1 kali 0,1 ditambah 1 kali minus 0,37 ditambah 2 kali minus 1,63 dibagi 4. Kita punya 0,1 minus 0,37 minus 2 kali 1,63 bagi 4. Kita punya minus 0,8825. Jadi di sini X-nya adalah minus 0,8825 volt. Nah, inilah diagram Latimer. Selalu ingat bahwa Latimer disusun dari yang Bilox tertinggi ke Bilox terendah, dari kiri ke kanan ya. Dan panahnya itu selalu ke arah kanan. Gitu. Oke, kemudian susun diagram Frost-Epworth dengan melibatkan hubungan antara minus delta G per F dan dengan oksidasi. Nah, jadi di sini delta G per F-nya minus delta G per F itu adalah N dikali E. Jadi kita bisa susun sumbu Y seperti ini. Itu adalah N dikali E atau minus delta G per F. Kemudian di sini kita punya Bilox. Jadi kita punya di sini 0, Bilox 1, Bilox 2, Bilox 3, Bilox 4. Gitu ya. Nah, kemudian yang menariknya adalah kita punya gradien itu sama dengan potensial standarnya. Nah, berarti kita misalkan aja yang 0 itu sama dengan 0 di sini. Memang biasanya seperti itu ya. Biasanya seperti itu. Jadi kalau untuk 0 dia 0 titiknya. Nah, kalau untuk yang 1 kan nggak ada ya. Tapi untuk yang 2, karena tadi itu minus 1,63, betul? Berarti agar gradiennya minus 1,63, berarti dia harus turun ya. Sorry, harus eh, eh, ya benar harus turun ya. Berarti harus turun, jadinya gimana? Turunnya berapa? Jadi untuk kita bisa pakai persamaan garis ya. Jadi Y TI 2 plus dikurangi Y 0 dibagi X TI 2 plus dikurang X 0 sama dengan potensial standarnya. Jadi Y-nya berapa? YTI 2 plus kan yang kita nggak tahu ya. Ini kan sama dengan 0. Ini sama dengan 2, ini sama dengan 0. Jadi kita punya YTI 2 plus sama dengan 2 dikali potensial reduksinya. Itu adalah 2 kali minus 1,63. Berapa tuh nilainya? 2 kali minus 1,63. Kita punya minus 3,26. Jadi di sini kita harus eh, pindahin nolnya dulu ya. Sini misalnya. Minus 3,26. Anggap minus 3,26 di situ. Nah, jadi begitu ya. Sorry. Nah, begitu. Kemudian yang nomor 3. Dari 2 ke 3, gradiennya juga negatif. Minus 0,37. Nah, cuman kan biloxnya kan cuman berbeda 1. Berarti kita tinggal turunin minus 0,37 aja. Berarti jadinya minus 0,37 berarti minus 3,26.
63 ya. Itu adalah posisi yang nomor 3. Ini terlalu jauh ya. Beratnya terlalu jauh. Jadi minus 3,63 itu di sini misal. Nah, itu biar kelihatan perbedaan gradiennya ya maksudnya. Jadi saya pakai warna yang kontras nih. Nah, itu. Terakhir yang 4 katanya gradiennya harus positif 0,1. Tapi karena selisihnya 1 berarti dia naik sedikit kan. Naik sedikit berarti naiknya minus 3,53. Saya bikin sumbu satu lagi lah ya di sini kan. Naik sedikit minus 3,53. Jadi di situ kemudian dia naik sedikit ya. Nah, ini itu ini adalah diagram Latimer ya. Wih, diagram Latimer untuk TI. Kita coba bandingkan dengan diagram Latimer di Google ya biar jelas. Kok diagram Latimer, diagram Frost ya. Apa dah? Nah, jadi ambil yang bagian asamnya ya. Ambil bagian asamnya. Nah, kalau kita lihat bentuknya ya mirip lah ya, bisa dibilang ya. Mungkin dengan skala yang kurang pas aja gitu ya. Tapi dia mirip ya. Jadi udah cross check, udah benar gitu ya. Oke, jadi seperti itu cara menggambar diagram Frost dari diagram Latimer ya. Identifikasi bilangan oksidasi yang paling stabil. Nah, bilangan oksidasi yang paling stabil itu adalah eh, dengan posisi sumbu Y yang paling kecil, paling kecil ya. Jadi di sini yang paling stabil adalah Ti 13. Jadi gitu cara menentukan bilox paling stabil. Apakah ada spesies yang rentan terhadap reaksi disproporsionasi? Jadi untuk spesies yang tidak stabil terhadap disproporsionasi itu jika dia membentuk struktur konveks ya. Proporsionasi itu jika bentuknya konveks. Jadi kita punya X, kemudian Y, kemudian Z, begitu ya. Itu diagram Frost-nya begitu. Nah, ini yang kita sebut sebagai konveks, maka Y itu rentan, gitu ya. Nah, cuma kalau kita lihat dari gambarnya di sini, nggak ada yang bentuknya seperti itu ya. Ya kan? Tidak ada sama sekali. Jadi di sini tidak ada spesies yang rentan, gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Lumayan keren soal tahun lalu ya. Diminta untuk menggambar diagram Frost sendiri. Jadi mungkin ancang-ancang saya bawa penggaris ya, sama bawa kertas apa namanya kertas grafik kalau mau lebih rapi gitu ya. Paling gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Aman. Sama deh. Oke, yang lain mungkin ada pertanyaan?
Oke, nggak ada pertanyaan untuk yang lain? Kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Oke, kemudian etil merkuri 2 C2H5Hg+, jadi ini ion ya, dapat bereaksi dengan HF, HCl, HBr membentuk kesetimbangan dengan produk C2H5HgX. Jadi reaksinya adalah C2H5Hg+ ditambah dengan HX menjadi C2H5HgX ditambah dengan H+. Prediksi urutan tetapan kesetimbangan relatif. Jadi kita diminta untuk mencari K-nya. Jadi gimana? Kita prediksinya dengan teori HSAB lagi ya. Jadi di sini kita punya Hg, ukurannya besar, gitu ya. Dan muatannya kecil ya. Cuman plus satu. Plus satu. Jadi ini adalah soft acid. Sementara kita punya H+, itu adalah ukurannya kecil, gitu ya. Hingga ini adalah hard acid. Kemudian kita punya X minus. Jadi F minus, Cl minus, Br minus, I minus. Dengan ukurannya makin membesar. Dari F minus. Gitu ya. Urutan ini tuh ukurannya makin membesar. Artinya makin soft base. Gitu ya. Nah, karena kita punya Hg yang soft acid, dan makin ke kanan makin soft base, artinya Hg ET, ya, saya bilang ET ya. ET Hg I itu akan lebih besar daripada ET Hg Br, lebih besar daripada ET Hg Cl, lebih besar daripada ET Hg F. Betul ya? Itu nilai K-nya. Kenapa? Karena kita punya interaksi ETHG yang soft dengan X minus yang soft itu paling baik. Jadi dia lebih suka dengan yang lebih soft dibandingkan yang lebih hard. Karena makin ke kanan makin soft gitu ya, dari F ke I, berarti apa namanya, kita mendapatkan I akan paling besar, kemudian BR, kemudian CL, baru F. Cuman kalau di soal kan dibatasi BR, CLF ya, berarti kita punya ETHGBR lebih besar daripada ETHGCL, lebih besar daripada ETHGF. Dapat tren seperti itu. Jelaskan perbedaan relatifnya. Jadi tadi sudah ya, ini sudah dengan HSAB. Aneh harusnya jadi satu soal A dengan B itu. Yang C, jika padatan litium sulfida dimasukkan ke dalam larutan etil merkuri halida, halida litium mana yang dapat terbentuk? Jelaskan dengan singkat. Jadi kita punya larutan ETHGX direaksikan dengan S2 minus. Yang lagi-lagi di sini ukurannya besar ya. Ukurannya besar sehingga dia soft. Nah, berarti di sini kita punya kompetisi ya. Kompetisi seberapa soft X minus versus S2 minus. Gitu ya. Oke. Nah, di sini kita lihat bahwa S2 minus itu kan sederet sama Cl minus. Jadi ukurannya mirip. Kemungkinan tidak terjadi apa-apa ya. Oke. Kalau Br minus, karena dia di bawah, Br minus lebih kuat ya dibandingkan S2 minus. Lagi-lagi tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau F minus, F minus ukurannya lebih kecil. Sehingga S2 minus itu lebih kuat daripada F minus. Nah, sehingga ini terjadi. Gitu ya.
terjadi substitusi. Lagi-lagi dasarnya adalah H sama B ya. Nah, maka kita akan melihat F minus terbentuk. Reaksinya gimana? ET Hg F ditambah dengan S2 minus menjadi ET Hg. Ini dua kali 2S ditambah dengan 2F minus. Gitu ya. Itu reaksi yang terjadi. Oke. Tahu besarnya dari mana? Bukan massa molar ya, tapi ukuran. Sini, ukuran. Tahunya dari mana? Yaitu tren dari sistem periodik unsur ya. Kan ada jari-jari, ada elektronegativitas, ada afinitas elektron, ada energi ionisasi. Itu kan udah dari TPB ya. Nah, itu ukurannya mirip-mirip tuh untuk S dengan Cl. Karena dia kulitnya penuh ya. Kulitnya penuh, terus mungkin Cl minus ukurannya sedikit lebih kecil dibandingkan S2 minus. Tapi ukurannya mirip-mirip, jadi sifat softnya mungkin mirip-mirip juga, sehingga tidak terjadi substitusi. Nah, tapi kalau F yang pasti F ukurannya lebih kecil, sehingga sifat lunaknya dari S2 minus itu lebih besar dibandingkan F minus. Ini sifat lunak, sifat softnya, sehingga dia terjadi reaksi substitusi. Gitu ya. S2 minus akan apa namanya? Akan menggantikan F minus sesuai dengan reaksi yang di bawahnya. Nah, oke. Gitu. Oke, untuk soal ini ada pertanyaan dulu, Aku aman, Mir. teman ya. Yang lain gimana? Yang lain ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada, kita bahas soal terakhir ya. Asetonitril memiliki pK ionisasi, jadi itu auto ionisasinya ya. 34,4 relatif lebih besar dibandingkan pKw air. Asetonitril dapat digunakan sebagai pelarut pada beragam reaksi. Yang pertama yang A, tuliskan persamaan auto ionisasi asetonitril. Nah, jadi gimana auto ionisasinya? Nah, jadi kita lihat strukturnya dulu. C, H3, Cn. Nah, tidak seperti ICl yang tadi. Kita punya seperti ini. Di sini kita punya orbital ya. Orbital kosong pada I. Itu orbital berapa tuh? D lah ya. Orbital D ada kosong, kemudian ada orbital F juga. Sehingga kita bisa menerima Cl minus di sini. Oke. Nah, berbeda dengan ini. Karbon dengan nitrogen dia nggak punya orbital kosong. Sehingga untuk apa namanya mendonorkan sesuatu itu harus dari PEB. Jadi ini akan menjadi donor ya. Donor PEB untuk dia bersifat basah. Pertanyaannya siapa yang menjadi penerimanya? Kan harus dirinya sendiri kan ya. Nah, kita lihat bahwa Cn itu punya elektronegativitas yang besar, sehingga dia bisa menarik sini. Ikatan C dengan H di situ melemah ya, akibat efek induksi, induksi gugus Cn. Nah, maka yang terjadi adalah ini hidrogennya mudah lepas, sehingga autoionisasinya menjadi apa? CH3Cn ditambah CH3Cn menjadi CH2Cn minus ditambah CH3CnH plus. Gitu ya. Strukturnya gimana? C
eh, Cn H, ini yang minus, gitu ya, CH2Cn minus. Yang satunya lagi C, Cn H plusnya di sini. Kemudian di sini tetrahedral seperti biasa. Ini adalah CH3CnH plus. Atau reaksi ionisasinya lebih lengkap, CH3Cn 2 kali liquid menjadi CH, CH3CnH plus dalam CH3Cn ditambah dengan CH2Cn minus dalam CH3Cn. Nah, itu reaksi autoionisasinya ya. Yang B, tuliskan persamaan kesetimbangan HF dalam pelarut asetonitril. Kita lihat di sini, HF dia bisa mendonorkan proton ya, sehingga hasilnya adalah HF ditambah dengan CH3Cn menjadi CH3CnH plus ditambah dengan F minus. Berarti sifatnya adalah asam, gitu ya. Kemudian yang C, apakah HF dalam pelarut air maupun pelarut asetonitril memiliki sifat keasaman yang sama? Jadi kita jawab dulu tidak ya, tidak sama. Pertanyaan sekarang bagaimana? Jadi HF akan lebih lemah dalam, saya jawabnya MECN ya, asetonitril dibandingkan air. Nah, kita harus bukti ya. Kita harus bukti. Bukti. Kita akan melihat HF ditambah dengan asetonitril menjadi asetonitril H plus ditambah dengan F minus. Ini adalah Ka dalam asetonitril. Kita bandingkan dengan HF ditambah dengan H2O menjadi H3O plus ditambah F minus. Ini adalah Ka dalam air. Mari kita cari Ka dari MECN ya. Caranya gimana? Jadi kita punya reaksi yang air, betul? Kemudian eh, ini Ka air kan ya. Kemudian kita bisa hilangkan H3O plusnya ya. Dengan apa? Dengan kita punya H3O plus itu berasal dari air gitu ya. H3O plus ditambah OH minus menjadi 2H2O. Ini adalah seper KW. Betul? Sehingga kita punya di sini, sorry, ini nggak bisa dibandingkan seperti itu ya. Ini adalah K air gitu ya. Kemudian kita lihat, eh, ya ini sulit juga membandingkannya. Karena dia sistem pelarutnya berbeda ya. Jadi kita bisa analisisnya berdasarkan, bukan dengan seperti ini ya. Sorry. Saya kira bisa dibandingkan hanya dengan kesetimbangan. Ternyata enggak ya. Karena kita menggunakan pelarut yang berbeda, jadi kesetimbangannya tidak bisa digabungkan. Nah, jadi di sini kita punya fakta bahwa pK ionisasinya, pK ionisasi MECN begitu ya, itu lebih besar daripada pK air. Artinya apa? Artinya MECN sangat sulit, lebih sulit gitu ya. Lebih sulit untuk memprotonasi dirinya sendiri.
dibandingkan dengan air. Artinya MeCN itu basa yang lebih buruk dibandingkan air. Oke? Karena MeCN basa yang lebih buruk dibandingkan air, artinya gimana? HF ditambah MeCN, ini adalah basa lemah, itu makin sulit terjadi. Ini lebih sulit, karena dia basa lemah. Dibandingkan HF yang ditambah dengan H2O, ini basa yang lebih kuat, lebih mudah terjadi. Nah, begitu ya. Sehingga kesimpulannya apa? Karena HF dalam MeCN lebih sulit, maka Ka-nya lebih kecil. Dengan kata lain, HF lebih lemah dalam asetonitril dibandingkan dalam air. Nah, jadi begitu ya analisisnya. Jelaskan dengan singkat. Oke, jadi seperti itu kira-kira ya. Jadi kita melihatnya dari informasi autoionisasinya, dan dari autoionisasinya kita dapat menyimpulkan bahwa MeCN basa yang lebih buruk dibandingkan air. Gitu ya. Dan kemudian HF lebih lemah gitu ya dalam MeCN daripada dalam air. Oke, sampai situ ada pertanyaan dulu. Autoionisasi itu intinya adalah pelarut bisa mengionkan dirinya. Contohnya seperti air ya. Air itu bisa berubah menjadi, bisa mengionkan dirinya menjadi H3O plus dan OH minus secara spontan. Bukan secara spontan, secara spontan. Asam basa gitu ya. Saya nggak bakal bilang dia spontan berubah menjadi asam dan basa gitu ya. Tapi sebagian kecil gitu ya pelarutnya bisa berubah menjadi H3O plus dan OH minus. Dan ini bisa diamati pada pelarut lain. Nah, reaksinya itu bermacam-macam. Reaksinya bermacam-macam. Kalau dulu saya belajarnya saya agak menghafal ya. Nah, tapi bisa dilogikakan. Tapi bisa dilogikakan ya. Contohnya seperti asetonitril tadi, saya jujur nggak tahu ya reaksi autoionisasinya seperti apa. Nah, cuman dari strukturnya kita bisa melihat bahwa ada bagian-bagian yang prospek untuk menjadi basa, ada bagian-bagian yang prospek untuk menjadi asam. Nah, sehingga kita tinggal gabungkan saja prospek yang menjadi basa yang mana, prospek yang menjadi asam yang mana. Oke, nah mungkin kalau contoh soal yang lain saya ambil yang dari 105 belajar ya. Larut non air itu memang cukup rumit ya bisa dibilang ya. Karena apa namanya, sifat-sifatnya itu benar-benar sulit untuk diprediksi. Gitu ya. Sehingga jadinya jujur lebih belajarnya agak cocok logi sebenarnya untuk kita. Nah ini misalnya, ini soal tahun saya ya, waktu saya ngambil SKA.
merkuri bromida, HgBr2 nya sekian derajat dan mendidihnya sekian derajat dan dapat digunakan sebagai sistem pelarut. Yang pertama diminta untuk menentukan reaksi autoionisasi HgBr2. Nah, ini mirip dengan ICl tadi ya, di mana kita punya HgBr2 itu kovalen ya, dia itu kovalen, bukan ionik gitu ya. Dominannya kovalen. Kenapa? Ioniknya masih ada, tapi dominan kovalen. Kenapa? Karena di sini Hg-nya itu kita sebutnya ini punya ukuran yang besar. Sehingga apa? Sehingga overlap orbitalnya dominan. Dan kalau overlap orbital dominan berarti dia merujuk ke kovalen. Nah, jadi itu ininya apa namanya? Karakter ikatannya lebih dominan kovalen begitu. Nah, artinya apa? Artinya dia mengalami polarisasi ya, karena elektronegativitas. Sehingga di sini dia bisa putus begitu BR-nya menjadi HgBr plus, kan putus satu ya. Ini bisa putus. Tambah dengan Hg3 minus. Satunya lagi didonorkan ke Hg. Gitu ya. Kenapa bisa didonorkan? Jadi kita melihat dari eh, konfigurasi elektronnya ya. Konfigurasi elektronnya Hg2 plus adalah xenon 4s14 6s2 sorry 5d10 ya. 5d10 6p0 6s2 6p0 6s2 6p0. Nah, di sini kita punya orbital kosong ya. Orbital kosong sehingga di situ dia bisa menerima orbital kosong yaitu orbital sp3 ya. Nah, sehingga dia bisa membentuk HgBr3 mix. Nah, maka kita dapatkan reaksi autoionisasinya seperti itu. Kemudian yang B, tentukan sifat asam basa dari HgClO42 dalam lelehan HgBr2. Buktikan dengan persamaan. Oke, jadi kita punya lelehan HgClO4 dua kali, ditambah dengan HgBr2. Nah, di sini kita punya Hg2 plus dalam bentuk ionik ya. Nah, ini akan menarik. Ini menarik mempolarisasi ya. Bayangkan saja kita punya HgBr, Br, HgBr, kovalen kan ya. Polarisasi negatif, polarisasi positif. Kemudian kita punya muatan positif di sini. Muatan positif. Maka dia akan menarik elektron lebih jauh lagi. Sehingga di sini ikatannya bisa putus. Gitu ya. Putus. Membentuk apa? HgBr plus. Tapi ya sekarang ada dua. Sehingga di sini reaksi yang terjadi adalah 2 HgBr plus ditambah dengan 2 ClO4 minus. Oke. Nah, cuman sekarang sifatnya apa? Karena menurut teori asam basa universal, Hg2 plus menambah muatan positif, menambah konsentrasi HgBr plus yang bertindak sebagai spesies asam, maka sifatnya adalah asam. Kalau dia menambah muatan negatif, berarti dia sifatnya basa. Gitu ya. Oke.
Yang C, apakah senyawa nitrat cenderung larut atau tidak larut dalam HgBr2 cair? Berikan alasan. Jadi kita punya senyawa nitrat, misalnya XNO3, apakah larut? Kita lihat dulu proses kelarutan dalam pelarut ya. Jadi kita punya senyawa ionik X plus NO3 minus X plus NO3 minus gitu ya. Ini dalam padatan. Ini jaraknya tertentu ya, misalnya A, A, A. Ini pada padatan. Nah, tapi pada larutan yang terjadi adalah jaraknya menjauh. Menjauhnya kenapa? Itu bisa dijelaskan dengan menjauh karena interaksinya melemah. Nah, interaksinya kan interaksi Coulomb ya. Minus seperempat pi epsilon 0 epsilon R E kuadrat Z plus Z minus per R. Nah, di sini ada faktor dielektrik epsilon R. Di mana epsilon R yang besar artinya pelarut memperlemah gaya interaksinya, gaya Coulomb ya, lebih baik. Nah, itu sebabnya kenapa air gitu ya melarutkan semua senyawa nitrat. Senyawa nitrat. Karena apa? Karena di sini epsilon R-nya besar ya, sekitar 80. Kita bandingkan dengan HgBr2 liquid. Epsilon R-nya berapa? 10. Artinya kita melihat interaksi ioniknya 8 kali lebih kuat pada HgBr2. Jadi kemungkinan besar senyawa nitrat sukar larut dalam HgBr2 liquid. Begitu. Jadi kita bisa memprediksi kelarutan dengan nilai dielektrik. Yang terakhir, berikan satu senyawa yang bersifat basa dalam HgBr2 cair. Buktikan dengan persamaan reaksi yang berkaitan. Nah, yang di sini ini perlu wawasan ya. Wawasan terkait senyawa anorganik. Nah, ciri-ciri yang basa gimana di sini? Kan dia harus bisa membentuk HgBr3 minus. Artinya donor Br minus. Nah, berarti kita ambil saja garam, bromida. Contoh NaBr ditambah dengan HgBr2 menjadi Na plus ditambah HgBr3 minus. Nah, karena NaBr meningkatkan konsentrasi muatan negatif, artinya basa. Oke, jadi kita bisa menggunakan garam bromida. Kalau mau yang sedikit lebih advance, kita bisa gunakan em, BrCl3 bukan. BrCl3 bukan. Hmm, FeBr3 juga bukan. Kita bisa menggunakan ini misalnya IBr. Misalnya kita menggunakan IBr ya. Nah, ini dia bisa mendonorkan Br minus juga.
Karena di sini I-nya positif ya. Ini kan kovalen, IBR. Tapi dia terpolarisasi. Jadi di sini negatif, di sini positif. Karena beda, sorry, beda elektronegativitas. Nah, berarti kita punya IBR ditambah dengan HgBr2 menjadi I plus ditambah HgBr minus. Ini juga sifatnya basa. Gitu ya. Kalau mau lagi NOBr sama juga. Cuma jadi di sini NO plus ya. Ditambah HgBr3 minus. Nah, ini kalau misalnya mau yang advance ya. Kalau mau yang standar, gunakan garam bromida saja. Itu udah bersifat basa. Bebas, mau NaBr, mau KBr, dan sebagainya. Gitu ya. Seperti itu. Jadi begitu reaksi pelarut non-air ya, sangat beragam. Dan ini baru pelarut yang tanda kutip yang normal ya, yang perilakunya itu mudah untuk diprediksi. Karena ada polanya. Gitu ya. Ada pola-pola khas yang ada dalam pelarut non-air. Ada yang seperti akseptor muatan negatif, ada yang donor muatan negatif. Contohnya akseptor muatan negatif adalah misal ini ya, akseptor muatan negatif. Misalnya adalah SbF5 gitu ya, atau SbCl5 dan ASF5 atau AsCl5 itu akseptor muatan negatif. Kemudian yang donor muatan negatif adalah BrCl3 misalnya, ICl dan turunannya gitu ya. Nah, begitu. Jadi ada pola-pola khasnya. Akseptor akseptor F minus, akseptor Cl minus, donor Cl minus. Nah, ini biasanya khas ya asam Lewis begitu. Dilihat dari konfigurasi elektronnya sih kelihatan gitu ya. Jadi ada pola-pola khususnya. Dan itu perlu dibaca gitu ya. Nah, ada lagi nanti pelarut yang lebih aneh seperti pelarut superkritis gitu ya. Walaupun itu em, beberapa tahun terakhir ini nggak keluar sih ya. Tapi tahun berapa ya air superkritis itu keluar? 2021? Ya, 2021 ya itu ada air superkritis. Nah, itu lagi-lagi lebih aneh ya. Lebih aneh eh, dibandingkan pelarut pada umumnya. Walaupun sebenarnya masih ini ya, masih tanda kutip masih bisa diprediksi gitu ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan dulu? Oke, ada pertanyaan? Aku aman sih. Ya, yang mana? Yang lain gimana? Yang mana? Eh, mungkin kalau gitu kita akhiri dulu aja sesi hari ini. Kalau untuk pembahasan yang tahun-tahun sebelumnya itu udah ada di YouTube ya. Itu
Niska, jadi boleh dikepoin aja gitu ya. Yang super kritis juga kayaknya ada juga. Jadi boleh dicek di situ ya. Oke, mungkin segitu dulu. Saya akhiri dulu stop share dan stop recordingnya.